Assalamualaikum anak-anakku, semangat pagi, semangat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan pada dua buah bangun yang sebangun. Oke, sebelumnya apa itu arti sebangun ya? Sebelum kalian mempelajari apa itu arti sebangun, kita lihat dulu gambar di samping. Oke, ada dua buah bangun persegi panjang. Yang pertama bangun persegi panjang A, yang kedua bangun persegi panjang B. Bangun persegi panjang A dengan panjang, ingat panjang itu yang tiduran, panjangnya 3 cm dan lebarnya 2. Kalau lebar itu yang berdiri. Kemudian di bangun yang kedua, di bangun B, panjangnya 9, lebarnya 6. Nah, kita lihat perbandingannya. Kita tulis tabelnya, ukuran, persegi panjang A, persegi panjang B, perbandingan. Panjangnya untuk persegi panjang A 3, lebarnya 2. Persegi panjang B, panjangnya 9, lebarnya 6. Kita buat perbandingannya. Perbandingan persegi panjang A dan persegi panjang B. A berbanding B. 3 berbanding 9. 3 berbanding 9 sama dengan kita bagi dua-duanya dengan angka 3 ya. Bisa dibagi 3 jadi 1 berbanding 3. Begitupun untuk lebarnya. Lebar persegi panjang A itu 2, persegi panjang B 6. Persegi panjang A berbanding persegi panjang B 2 berbanding 6. Kita baginya bukan bagi 3 ya, kita bagi ke bilangan yang sama-sama dibagi, sama-sama habis dibagi. Jadi kita baginya dengan 2. 2 bagi 2 dapat 1, 6 bagi 2 dapat 3. Seperti itu ya. Jadi cara membaginya harus dengan membagi yang bisa habis dibagi oleh dua bilangan itu. Jangan sampai sisa. Jadi contohnya di yang panjang itu 3 dibagi 9. 3 dibagi 9 tidak bisa dibagi 2. Jadi harus dibagi 3. Sehingga 3 dibagi 3 dapat 1. 9 dibagi 3 dapat 3. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua ada bangun segitiga. Bangun segitiga 1 dan bangun segitiga 2. Bangun segitiga, kalau segitiga itu mempunyai 3 sisi. Ini itu bentuknya segitiga sama kaki-kakinya sama. Dengan sisi yang pertama itu 2 cm untuk segitiga 1 ya, dan sisi yang kedua dan ketiga 4 cm. Untuk segitiga yang 2 itu sisi yang pertama 6 cm, sisi yang kedua dan ketiga 8 cm. Kita bikin bentuk tabelnya, ukuran segitiga 1, segitiga 2, perbandingan. Kita tulis sisi 1, untuk segitiga 1 2 cm, sisi 2, sisi 3 4, 4. Untuk segitiga yang kedua, sisi 1 6, sisi 2 dan 3 8, 8. Kita bikin perbandingannya, 2 dibanding 6. Segitiga 1, segitiga 2 ya, 2 berbanding 6, sama dengan kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 dapat 1, 6 bagi 2 dapat 3. Untuk sisi 1, sisi 2 dan sisi 3, kita bikin 4 berbanding 8. 4 dibagi 8. Kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 dapat 1, 8 dibagi 4 dapat 2. Nah, 1 banding 3, 1 banding 2, 1 banding 2. Nah, ini disebut sebangun tidak? Tidak. Karena apa? Namanya sebangun itu ukurannya harus sama. Ini ukurannya berbeda. Seperti itu ya. Jadi, apa itu sebangun? Kedua bangun disebut sebangun jika memiliki bentuk yang sama dan ukurannya sebanding. Jadi antara panjang dan lebar itu sama. Bukan seperti di gambar yang segitiga tadi. Antara sisi satu dan sisi kedua itu berbeda. Namanya sebangun itu antara semua sisinya atau sisi 1, sisi 2 atau panjang dan lebarnya perbandingannya itu sama. Bukan perbandingannya berbeda. Seperti itu ya.
Jelas ya? Jadi kedua bangun disebut sebangun jika memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sebanding. Jadi harus sama. Lebarnya sama perbandingannya, panjangnya sama perbandingannya, seperti itu ya. Nah, kemudian membuat bangun datar yang sebangun. Ini materi yang kedua. Ini ada bentuk persegi panjang dengan panjang 3 dan lebar 5. Buatlah bangun datar yang sebangun pada gambar di samping dengan perbandingan 1:2. Caranya seperti apa? Caranya kita bikin tabel dulu. Perbandingan, bangun awal, bangun baru. Tadi perbandingannya soalnya 1:2. Panjangnya 3, lebarnya 5. Kita kali, karena bangun baru tadi perbandingannya 1:2, bangun awal 1, bangun baru 2, berarti kita tinggal kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga panjang bangun baru yaitu panjangnya 6, lebarnya 10. Sampai sini jelas ya? Tugasnya, kalian buka LKS halaman 45, kemudian soal yang pertama, carilah pasangan bangun-bangun yang sebangun. Jadi cari, contohnya misal, A sama dengan B. Seperti itu ya, atau C sama dengan G, seperti itu. Untuk nomor 2, buatlah ukuran bangun yang sebangun pada nomor 2. Jadi ada perbandingannya di situ, kalian bikin bentuk bangunan baru. Seperti biasa, nanti tugasnya kalian hasilnya difotokan dan japri ke bu guru. Selamat belajar.